Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jihan Kamalia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3. Berikut ini anggota kelompok kami yang berjumlah 10 orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kelompok kami mengenai kelayakan daerah otonomi baru Cilangkahan sebagai kabupaten. Kira-kira Cilangkahan layak menjadi kabupaten atau hanya ambisi ya? Untuk tahu jawabannya, kita langsung ke pembahasan berikut ini. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut DOB. Daerah otonomi baru adalah wilayah administratif yang dibentuk melalui pemekaran dari daerah induk. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengelola sumber daya daerah dengan lebih optimal. Ternyata upaya pembentukan Kabupaten Cilangkahan sudah dari lama loh. Upaya pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Banten dimulai dari tahun 2000 untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Pada 2013, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya merekomendasikan pembentukan Cilangkahan. Tetapi moratorium pemekaran daerah pada 2014 menghambat prosesnya. Bakor PKC terus berjuang memenuhi persyaratan administratif, dan usaha ini juga didukung masyarakat untuk memperpendek jarak kendali dan pemerataan pembangunan di wilayah yang masih tertinggal. Nah, ternyata pada 31 Juli kemarin sekitar 5.000 massa dari wilayah Lebak Selatan mengepung Istana Negara dan gedung DPR RI untuk mendesak pemerintah pusat cabut moratorium atau sahkan rancangan Undang-Undang DOB Cilangkahan. Secara umum, letak geografis wilayah DOB Kabupaten Cilangkahan didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Kendeng Selatan. Hal ini menyebabkan topografi yang bervariasi nih, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan yang tinggi. Beberapa sungai besar mengalir melalui wilayah ini, seperti Sungai Ciujung dan anak sungai lainnya. Di bagian selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas mencapai 1.488,44 km persegi atau sekitar 48,89% dari luas Kabupaten Lebak. Secara administratif, rencananya ibu kota Cilangkahan yaitu Malingping, dan 10 kecamatan yang akan bergabung yaitu Banjarsari, Cigemblong, Cijaku, Wanesalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Cibeber, Bayah, dan Cilograng dengan 129 desa. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 berjumlah 467.144 jiwa. Sebetulnya batas wilayah calon Kabupaten Cilangkahan sama saja dengan batas wilayah Kabupaten Lebak. Yang membedakannya dari sebelah utara. Kalau Kabupaten Lebak, sebelah utaranya ke Tangerang. Kalau calon Kabupaten Cilangkahan, sebelah utaranya ke Kabupaten Lebak. Nah, sebelah selatan ke Samudra Indonesia, sebelah barat Kabupaten Pandeglang, dan sebelah timur Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Tentunya calon Kabupaten Cilangkahan memiliki potensi sumber daya alam daerah. Di antaranya ada perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, dan geopark. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita ke pembahasan berikutnya. Calon Kabupaten Cilangkahan memiliki potensi perkebunan yang cukup baik. Ada di Kecamatan Banjarsari, Panggarangan, dan Cijaku. Berdasarkan data tahun 2011, di Banjarsari, kelapa sawit menghasilkan 150.000 ton per tahun, sedangkan karet di Cijaku menghasilkan 2.000 ton per tahun. Selain sawit dan karet, calon Kabupaten Cilangkahan juga memiliki potensi kelapa dalam, kakao, aren, dan sebagainya. Dari sektor perikanan dengan memiliki garis pantai yang panjang, daerah Cilangkahan memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar.
2022, tempat pelelangan ikan di Binuangen, Kecamatan Wonosalam berhasil menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 1.135.670.000. Dalam setahun, transaksi lelang di TPI Binuangen mencapai 37.855.690.000. Calon Kabupaten Cilangkahan mempunyai potensi wisata yang cukup menarik nih. Ada hutan taman nasional yang kaya akan flora dan fauna, juga ada beberapa pantai yang menarik. Di Bayah ada Pantai Sawarna yang kerap menjadi destinasi wisatawan. Di Malingping ada Pantai Bagedur, dan ada Pantai Karangtaraje di Bayah dan beberapa pantai-pantai menarik lainnya. Potensi pertambangan calon Kabupaten Cilangkahan berada di wilayah Cikotok, Kecamatan Cibeber. Tambang ini menjadi tambang emas pertama di Indonesia. Meskipun saat ini penambangan yang dikelola PT Aneka Tambang sudah mulai menghentikan kegiatan eksploitasinya, namun potensinya masih tersedia dan terbukti dengan masih dilakukan penambangan oleh masyarakat. Aku Vivi akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Karena baru 4 potensi sumber daya daerah yang disebutkan tadi, maka langsung saja kita ke nomor 5, yaitu industri. Calon Kabupaten Cilangkahan mempunyai potensi industri yang memberikan dampak baik. Adanya PT Cimindo Gemilang yang berlokasi di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah. Dampak industrialisasi PT Cimindo Gemilang terhadap ekonomi masyarakat meliputi penyerapan tenaga kerja, berkembangnya struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pabrik ini berkapasitas produksi 4 juta ton semen per tahunnya. Dan yang keenam ada Geopark. Geopark merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat yang memadukan 3 keragaman, yaitu keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya. Geopark Bayah Dom bertujuan untuk menjaga konservasi alam, melestarikan budaya, serta menjadi sumber pendapatan berbasis wisata edukasi. Persyaratan teknis. 1. Kondisi ekonomi. Hasil kajian daerah menunjukkan fakta bahwa pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan tidak mempengaruhi PDRB per kapita Kabupaten Lebak sebagai kabupaten induk. Desa Cilangkahan umumnya memiliki ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Masyarakat di desa ini sering terlibat dalam pertanian padi, sayuran, serta budidaya ikan. Dengan demikian, calon Kabupaten Cilangkahan memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi DOB. Lembaga keuangan. Indikator lembaga keuangan mencakup 2 subindikator, yakni lembaga keuangan bank dan bukan bank. Per 10.000 penduduk, hasil kajian memperlihatkan hasil skor untuk bank di calon kabupaten induk dan calon Kabupaten Cilangkahan mempunyai skor 5. Artinya sangat baik dan layak untuk menjadi DOB Kabupaten Cilangkahan. Sarana dan prasarana ekonomi. Indikator sarana dan prasarana ekonomi mencakup 2 sub, yakni toko dan pasar per 10.000 penduduk. Di DOB Cilangkahan terdapat 5 pasar tradisional yang berada di Malingping, Banjarsari, Bayah, Cijaku, Wonosalam, dan diperkirakan jumlah toko mencapai 76 unit. Selain itu, terdapat 7.533 kios dan 35.976 warung. Dan yang kedua ada potensi infrastruktur daerah. Sarana kesehatan. Indikator sarana kesehatan mencakup fasilitas kesehatan dan tenaga medis per 10.000 penduduk. Kajian memperlihatkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk calon Kabupaten Cilangkahan sudah layak dan memadai. Sarana pendidikan. Berdasarkan data hasil kajian daerah, Kabupaten Induk yaitu Lebak dan calon Kabupaten Cilangkahan mempunyai jumlah SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMU atau SMK, baik swasta maupun negeri yang memadai dan layak. Di DOB Cilangkahan terdapat 17 SMA negeri dan 8 SMK negeri. Jika dibagi menjadi DOB, hal ini sudah tidak akan berpengaruh banyak bagi Kabupaten Induk. Sarana
transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi. Indikator diukur dari 3, yakni kepemilikan kendaraan bermotor, rumah tangga yang dialiri listrik, dan panjang jalan. Dengan letak wilayah yang secara geografis berdekatan dengan ibu kota negara dan merupakan salah satu daerah pembangunan kawasan perkotaan, sudah tentu kondisi sarana transportasi dan komunikasi sudah sangat memadai. Ketenaga kerjaan. Hasil kajian daerah memperlihatkan bahwa rasio jumlah tenaga kerja yang berpendidikan minimal SMA dan S1 di calon Kabupaten Cilangkahan masih di bawah dari Kabupaten Induk. Kondisi di bawah tersebut tidaklah terlalu jauh. Artinya, dengan adanya pembentukan Kabupaten Cilangkahan, maka skor atau ketersediaan tenaga kerja berpendidikan SMA dan S1 akan semakin meningkat dan berkembang. Dan yang ketiga ada faktor sosial budaya. Proyeksi faktor sosial budaya diukur dengan 3 indikator utama, yaitu rasio sarana peribadahan per 10.000 penduduk, rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk, dan jumlah balai pertemuan. Di DOB Cilangkahan terdapat 589 masjid dan 485 musola. Dari jumlah sarana peribadatan dan fasilitas olahraga terlihat bahwa Kabupaten Induk dan calon Kabupaten Cilangkahan mempunyai skor 5 atau memadai. Yang keempat, faktor sosial politik. Proyeksi sosial politik antara Kabupaten Induk dengan calon Kabupaten Cilangkahan terlihat relatif berimbang, di mana rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif di calon Kabupaten Cilangkahan sama dengan di Kabupaten Induk, yaitu sudah sangat baik. Dan yang kelima, kependudukan. Hasil kajian daerah memperlihatkan bahwa indikator jumlah penduduk calon Kabupaten Cilangkahan mempunyai bobot 15 adalah 5. Jika Kabupaten Cilangkahan terbentuk, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Induk tidak akan terpengaruh. Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada pertengahan tahun 2024 adalah 1.506.378 jiwa dan jumlah penduduk calon Kabupaten Cilangkahan sekitar 467.140. Yang keenam adalah luas daerah. Secara administratif, rencana Kabupaten Cilangkahan dengan ibu kota Melinting terdiri dari 10 kecamatan dan 129 desa. Luas wilayah mencapai 145.112,48 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 467,144 jiwa. Dan yang ketujuh ada faktor pertahanan dan keamanan. Dari indikator keamanan atau ketersediaan aparat kepolisian dan tentara untuk calon Kabupaten Cilangkahan dan Kabupaten Induk masih belum seimbang, di mana jumlah personil terhadap jumlah penduduk masih belum terpenuhi. Di DOB Cilangkahan terdapat 8 polsek, 2 kecamatan yang tidak ada polsek yaitu Cigemblong dan Ciharang. Yang kedelapan ada kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat calon Kabupaten Cilangkahan dari indikator tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat sangat baik atau memadai, memiliki nilai 5, sama seperti Kabupaten Lebak. Di DOB Cilangkahan, tiap kecamatan memiliki puskesmas semua berjumlah 13. Yang kesembilan ada rentang kendali. Hasil kajian menyatakan bahwa rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan calon Kabupaten Cilangkahan dapat mempersingkat jarak. Diperkirakan jarak paling dekat dari kecamatan Cihara sekitar 4,6 km dan jarak paling jauh sekitar 136 km dari kecamatan Cibeber. Yang keempat ada hambatan pembentukan DOB Cilangkahan. Hambatan pembentukan daerah otonomi baru DOB Kabupaten Cilangkahan meliputi beberapa faktor utama. 1. Moratorium pemekaran wilayah dan
perkebunan. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik wilayah Lebak Selatan, maka Kabupaten Cilangkahan diyakini dapat mandiri dan masyarakat tidak akan termarginalkan. Salah satu potensi yang telah dikelola oleh PT Cemino Gemilang yang memproduksi semen. Setelah menganalisis kelayakan DOB Cilangkahan, menurut kami Cilangkahan layak menjadi kabupaten baru agar adanya status sebagai kabupaten